Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Bram sudah menyalakan motornya. Ia merapatkan jaket tipisnya, memeriksa baterai ponsel, dan memulai hari dengan membuka aplikasi ojek online. Di rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Timur, Sinta, istrinya, sedang menyiapkan sarapan untuk Alia, anak sematawayang mereka yang akan berangkat sekolah. Hidup mereka sederhana, kadang pas-pasan, tapi masih cukup untuk tertawa bersama di malam hari. Bram bukan orang malas. Setiap hari ia berkeliling dari satu titik ke titik lain, mengantar penumpang dan sesekali menerima order makanan. Kadang ia pulang larut malam, dengan badan pegal dan mata merah karena kelelahan. Tapi di wajahnya tetap tersimpan senyum saat melihat Alia menyambutnya di pintu, memeluknya sambil menceritakan hal-hal kecil yang terjadi di sekolah. Namun akhir-akhir ini, biaya hidup mulai terasa mencekik. Harga kebutuhan pokok naik, cicilan motor belum lunas, dan Alia butuh sepatu baru. Bram mulai merasa usahanya tidak sebanding dengan hasilnya. Kerja keras kayak gini terus, kapan naik level? Gumamnya suatu malam saat menghitung uang receh dari dompet kecilnya. Suatu hari, saat menunggu orderan di pinggir jalan, Bram bertemu Didi, teman lamanya yang kini tampak jauh lebih modis dan santai. Didi bercerita soal penghasilannya yang gila-gilaan dari main judi online. Main bentar aja, bisa dapat 200.000. Gak perlu ngebut di jalan kayak lu, Bram, katanya sambil tertawa. Awalnya Bram hanya menanggapi dengan senyum datar, tapi benaknya mulai tergelitik. Sepulang kerja, Bram mencoba membuka situs yang disebut Didi. Iseng aja, katanya dalam hati. Ia mencoba bermain kecil, sekadar 50.000, dan tak disangka, menang 150.000. Matanya terbelalak, jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena euforia. Untuk pertama kalinya, Bram merasa mungkin inilah jalan pintas yang ia cari selama ini. Keesokan harinya, Bram tak bisa fokus bekerja. Tiap ada jeda antar penumpang, ia diam-diam membuka kembali situs judi yang malam sebelumnya membuatnya menang. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Kali ini ia pasang 100.000. 3 menit kemudian, ia menang lagi. 250.000 masuk ke saldo dompet digitalnya. Senyumnya mengembang, dan untuk pertama kalinya, dunia tampak sedikit lebih ringan. Saat pulang, Bram membawa sebungkus ayam goreng cepat saji, makanan yang sudah lama tak mereka makan. Sinta sempat heran, tapi Bram hanya berkata dengan santai, dapat rezeki lebih hari ini. Alia bersorak senang, dan malam itu mereka makan sambil tertawa. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, Bram mulai menyimpan rahasia yang pelan-pelan akan menggerogoti segalanya. Hari-hari berikutnya, ketagihan itu makin tak terbendung. Bram mulai menyisihkan sebagian uang dari hasil narik untuk modal main. Ia bahkan mulai menolak beberapa orderan demi bisa duduk diam di warung kopi dan berjudi lewat ponsel. Saat menang, ia merasa hebat. Saat kalah, ia marah pada sistem, pada keberuntungan, pada dunia. Tapi tak sekalipun ia berhenti. Baginya, ini bukan sekadar permainan, ini peluang. Dan peluang harus dikejar. Tak butuh waktu lama sampai saldo tabungan mereka mulai menyusut. Beberapa tagihan listrik dan air menumpuk, tapi Bram berdalih, nanti aku bayar sekaligus, tinggal tunggu menang gede. Sinta mulai curiga. Wajah Bram berubah, matanya sering merah, dan ia mulai lebih sering menyendiri. Saat ditanya, Bram selalu menjawab pendek atau malah marah. Rumah yang dulu hangat kini mulai terasa dingin, walau lampunya tetap menyala. Puncaknya terjadi malam itu, saat Bram kehilangan 1 juta rupiah hanya dalam 5 menit. Uangnya habis, jantungnya berdetak tak karuan. Ia menatap layar ponsel yang kini sunyi, kosong. Tak ada lagi angka hijau, tak ada lagi sensasi kemenangan. Hanya kekosongan. Dan untuk pertama kalinya, Bram merasakan getir yang belum pernah ia kenal, perasaan ditelan oleh sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, Bram bangun dengan wajah kusut dan mata sembab.
Sinta memperhatikannya dari dapur, tapi tak berani bertanya. Bram hanya mengambil helm, menyambar jaket, dan pergi tanpa sarapan. Dalam pikirannya hanya satu hal, menebus kekalahan semalam. Di warung kopi langganannya, ia kembali membuka situs judi dan meminjam uang dari temannya dengan dalih untuk bensin. Sekali ini aja, gue bakal balikin sore nanti, katanya meyakinkan. Ia tak tahu bahwa itu adalah awal dari lubang yang lebih dalam. Hari itu, Bram kalah lagi. Dan lagi, ia mulai gelisah. Mulutnya komat kamit mengumpat angka-angka yang seolah mempermainkannya. Ia menjual helm cadangannya, lalu jaket favoritnya, dan bahkan ponsel bekas yang masih bisa dipakai Alia belajar. Semua demi satu hal, kesempatan untuk menang. Tapi keberuntungan tak pernah datang dua kali. Setiap kemenangan kecil hanya menjadi umpan yang membawanya kembali ke jurang kekalahan yang lebih besar. Di rumah, Sinta mulai menghitung pengeluaran yang tak masuk akal. Kemarin kamu bilang dapat rezeki, tapi kenapa tabungan kita tinggal segini? Tanyanya lembut suatu malam. Bram tak menjawab. Ia hanya diam menatap lantai, lalu pergi keluar tanpa pamit. Ketika kembali larut malam, ia bau rokok dan amarah. Sinta tahu, ada yang berubah dalam diri suaminya, dan itu bukan hal baik. Tapi ia masih berharap, mungkin Bram hanya sedang tertekan. Beberapa hari kemudian, Alia pulang dari sekolah dengan wajah sedih. Ia diberi surat dari pihak sekolah, pemberitahuan tunggakan uang SPP selama 2 bulan. Sinta membacanya dengan tangan gemetar. Ia menatap Bram dengan mata berkaca-kaca, berharap ada kejujuran. Tapi Bram malah berteriak, menyalahkan keadaan, menyuruh semua diam. Alia menangis di kamar, dan malam itu, rumah mereka terasa bukan lagi tempat yang aman, melainkan medan perang yang sunyi. Di luar rumah, hujan turun perlahan. Bram duduk di teras, sendirian, menatap layar ponsel retak yang tinggal sisa kuota. Ia menekan tombol, deposit, lagi, kali ini dengan uang hasil gadai TV. Jemarinya gemetar, tapi bukan karena dingin. Dalam benaknya hanya ada satu suara, menang sekali aja, lalu berhenti. Tapi ia tahu, itu sudah ia bisikkan puluhan kali. Dan tiap kali, ia makin kehilangan. Tapi tetap saja, ia menekan tombol itu lagi. Pagi itu, rumah mereka sunyi. Alia tidak semangat ke sekolah, hanya menunduk saat pamit. Sinta menatap Bram yang masih duduk di ruang tamu, memeluk lutut dengan pandangan kosong. Kita harus bicara, ucap Sinta perlahan. Bram hanya bergumam. Ia tahu apa yang akan dibahas, dan ia tak punya jawaban. Di kepalanya hanya ada satu rencana, mencoba sekali lagi, menang besar, dan memperbaiki semuanya seakan tak pernah terjadi apa-apa. Namun siang itu, takdir berbicara lain. Uang dari gadai TV yang ia pasang di situs judi menguap dalam hitungan detik. Saldo nol. Bram terpaku menatap layar ponsel yang kini hanya menampilkan iklan top up. Di sekelilingnya warung kopi tetap riuh, orang-orang tertawa menonton pertandingan bola, tapi bagi Bram, dunia seperti memadamkan lampunya. Ia berdiri perlahan dan berjalan pulang seperti mayat hidup, tanpa arah. Sesampainya di rumah, ia mendapati pintu terkunci dari dalam. Sinta tak menjawab saat dipanggil. Setelah berkali-kali mengetuk dan akhirnya memohon, pintu dibuka, bukan oleh Sinta, tapi oleh tetangga. Istrimu ke rumah orang tuanya. Bawa Alia, kata sang tetangga, pelan. Bram berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar kosong. Bukan hanya dalam suara, tapi dalam makna. Ia jatuh terduduk di depan pintu yang baru saja ditutup lagi oleh seseorang, bukan oleh keluarganya. Malamnya, Bram duduk di kamar dengan lampu mati. Ia memutar kembali semua pesan lama di ponselnya, foto-foto Alia tertawa, pesan suara dari Sinta, dan catatan belanja keluarga yang dulu mereka susun bersama. Air matanya jatuh satu persatu, tanpa suara, tanpa henti. Ia menekan kembali tombol situs judi, namun ponsel kehabisan baterai. Seolah-olah dunia sudah memutuskan, cukup. Dalam gelap,
Bram berbisik pada dirinya sendiri, aku cuma mau kasih hidup yang lebih baik buat mereka, kenapa jadi begini? Tapi tak ada jawaban. Hanya bayangan dirinya sendiri di jendela, buram dan rapuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bram tidak mencari kemenangan. Ia hanya mencari harapan, yang entah sudah lari kemana. Beberapa hari setelah kepergian Sinta dan Alia, Bram seperti bayangan yang melayang di antara waktu. Ia tak lagi menarik ojek, tak lagi makan teratur. Uang tak ada, ponsel rusak, dan rumahnya sunyi. Ia duduk seharian di sudut kamar, dikelilingi oleh tagihan yang belum dibayar dan perabot yang mulai digadai. Tetangga mulai berbisik, kadang hanya mengangguk prihatin saat melihatnya melewati gang dengan mata kosong. Dunia seolah berjalan maju, tapi Bram tertinggal di satu titik sendiri. Suatu sore, ia nekat datang ke rumah mertuanya. Ia berharap bisa bertemu Sinta, memohon, menjelaskan, atau sekadar melihat wajah Alia. Namun pintu yang dibukakan hanya sebatas rantai. Mertua perempuannya berdiri di balik celah, tajam menatap. Anak dan cucu saya bukan buat dikorbankan demi kebodohanmu, Bram, katanya lirih tapi tegas. Bram ingin bicara, tapi lidahnya beku. Pintu ditutup. Kuncinya berputar, dan hatinya ikut terkunci bersamanya. Malamnya, hujan turun deras. Bram menatap langit-langit kamar yang bocor. Air menetes tepat ke lantai, membentuk genangan kecil di dekat kasur yang sudah lusuh. Ia memeluk jaket lamanya, yang kini sobek di bagian lengan, seolah itu satu-satunya hal yang masih ia miliki. Ia mengingat kembali saat pertama kali mengenal Sinta, saat pertama kali menggendong Alia. Semua terasa seperti mimpi lama yang kini menguap. Air matanya jatuh tanpa suara. Esok paginya, Bram mendengar suara ketukan. Ia membuka pintu, berharap, tapi hanya mendapati tukang dari koperasi datang menagih cicilan. Kalau nggak bisa bayar minggu ini, motor akan kami tarik, ucap pria itu datar. Bram hanya mengangguk, terlalu lelah untuk marah atau membela diri. Ia menutup pintu perlahan, lalu bersandar di baliknya, menatap langit-langit. Entah apa lagi yang bisa ia jual, atau gadai, atau korbankan. Pada malam yang sama, Bram mengambil sebuah kertas bekas dari lemari dan mulai menulis. Bukan surat permintaan maaf, bukan juga pesan terakhir. Hanya daftar kecil, uang SPP Alia, bayar listrik, beli sepatu baru untuk Alia, minta maaf ke Sinta. Daftar itu pendek, tapi baginya terasa seperti gunung. Ia tahu, mungkin ia tak akan bisa memperbaiki semuanya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia ingin mencoba. Bukan demi menang, tapi demi pulang. Pagi itu Bram memberanikan diri membawa daftar kecilnya ke masjid di dekat rumah. Dengan langkah gontai dan pakaian seadanya, ia menemui Ustaz Rahman, orang yang dulu sering mengajaknya ikut pengajian, yang dulu sering ia abaikan. Saya butuh kerja, Pak Ustaz. Apa saja. Saya mau berubah, ucapnya dengan suara lirih. Ustaz menatapnya lama. Ada iba di wajahnya, tapi juga ragu. Perubahan butuh kesungguhan, Bram. Bukan sekadar karena kepepet, jawabnya. Bram mengangguk, menahan rasa malu yang menyesakkan. Hari itu Bram diminta membantu membersihkan halaman masjid. Ia menyapu pelataran sambil sesekali menyeka keringat, walau tubuhnya masih lemah karena tak makan layak berhari-hari. Anak-anak mengaji memandangnya heran, dulu Bram sering lewat tanpa peduli, kini ia menyapu sandal-sandal mereka. Meski tak digaji, ia merasa ini awal yang kecil. Tapi bahkan langkah kecil pun terasa berat bila kaki sudah terlalu lama lumpuh dalam kesalahan. Sore harinya, saat ia hendak pulang, ia melihat Sinta dan Alia berjalan di seberang jalan, hendak ke warung. Ia berdiri terpaku, jantungnya berdebar keras. Alia melihatnya lebih dulu. Tatapan gadis kecil itu membeku, lalu segera menunduk. Sinta hanya melirik sekilas, tak berkata apa-apa. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Mereka berjalan menjauh seperti orang asing. Bram mencoba melangkah, namun tubuhnya terasa terlalu berat.
Yang ia takutkan ternyata nyata, bahkan wajah mereka kini tak lagi mengenalinya. Malam itu, Bram menangis seperti anak kecil. Ia memukul dadanya sendiri, merasa semuanya sudah terlambat. Aku baru sadar pas semuanya udah hancur, bisiknya pada dinding kamar yang kosong. Di luar, suara motor lewat sesekali. Dunia terus berjalan. Tapi bagi Bram, malam terasa seperti selubung penyesalan yang tak kunjung berhenti membungkus tubuhnya. Ia kembali melihat daftar kecil yang mulai lecek, dan mencoret satu kalimat minta maaf ke Sinta. Ia belum mampu melakukannya. Namun di tengah tangis itu, untuk pertama kalinya Bram tidak menyalahkan siapapun. Tidak Tuhan, tidak istrinya, tidak sistem. Ia hanya menyalahkan dirinya. Dan dari pengakuan yang jujur itu, lahirlah sesuatu yang kecil, nyaris tak terlihat. Tapi ada harapan. Beberapa hari setelah pertemuan singkat tanpa kata dengan Sinta dan Alia, Bram mulai mencoba membuktikan niatnya. Ia terus membantu di masjid, ikut membersihkan gat di lingkungan, dan sesekali ikut membantu di dapur umum yang dibuka untuk warga tidak mampu. Meski tubuhnya kurus dan wajahnya tampak tua jauh dari usianya, ia tak pernah menolak pekerjaan. Orang-orang perlahan mulai memandangnya bukan sebagai pecundang, melainkan seseorang yang mungkin benar-benar ingin berubah. Tapi semua perubahan itu belum sampai ke orang yang paling ia rindukan, anaknya sendiri. Suatu pagi di hari Minggu, ia mendengar kabar bahwa Alia mengikuti lomba mewarnai di Balai RW. Ia memberanikan diri datang diam-diam, berdiri di antara kerumunan tanpa mendekat. Dari jauh, ia melihat Alia duduk di lantai, serius dengan krayon di tangannya. Bram menahan napas ketika melihat gambar yang dibuat putrinya, sebuah rumah kecil dengan 3 orang di dalamnya, ayah, ibu, dan anak. Tapi yang membuat dadanya sesak, wajah sang ayah hanya digambar sebagai bayangan hitam, tanpa mata, tanpa senyum. Seolah-olah Alia tidak tahu seperti apa rupa ayahnya lagi. Bram pulang dengan langkah goyah. Di kamarnya, ia menatap cermin lama yang tergantung di dinding. Wajah yang menatap balik bukan lagi dirinya yang dulu, matanya cekung, janggut tumbuh tak rapi, kulitnya pucat. Ia menyentuh pipinya dan bergumam, "Kalau aku hilang, apakah mereka akan lega?" Tak ada jawaban. Hanya suara tikus di langit-langit dan jam dinding tua yang berdetak pelan. Ia menutup matanya, mencoba mengingat suara tawa Alia. Tapi ingatan itu mulai pudar, tergantikan dengan suara pintu yang ditutup rapat di wajahnya. Keesokan harinya, Bram kembali ke masjid. Tapi kali ini, ia membawa lembaran kosong dan duduk di pojok, mencoba menulis surat untuk Alia. Tangannya gemetar, matanya terus basah. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Ayah minta maaf, terlalu kecil untuk semua luka yang telah ia buat. Ia mencoba menulis tentang mimpi-mimpinya dulu, tentang keinginan punya toko sendiri, punya rumah untuk keluarganya. Tapi semua itu kini hanya tinggal bayangan. Surat itu tak pernah selesai. Namun, sebelum pulang, Bram menitipkan surat tak selesai itu ke Ustaz Rahman. "Kalau suatu hari Sinta datang ke masjid, tolong kasih ini, kalau tidak, bakar saja." Ustaz mengangguk pelan, menerima surat itu dengan pandangan sayu. Bram lalu berjalan menjauh. Tubuhnya seperti kain basah yang tak sanggup menahan beban. Langit mendung, dan angin sore membawa serpihan daun-daun kering yang jatuh perlahan di belakang langkahnya yang terlatih. Hujan besar turun malam itu, seolah langit pun ikut menangis. Bram terjebak di emperan toko tua, memeluk tubuh sendiri sambil menatap jalanan yang basah. Ia lapar, tapi warung sudah tutup. Ia kedinginan, tapi jaketnya tak lagi cukup menahan angin. Dalam gemuruh langit, ia teringat masa ketika bisa mengantar Alia ke sekolah pakai motor, tertawa-tawa di jalan. Kini, bahkan untuk sekadar menyapa anaknya pun, ia tak lagi punya keberanian. Dunia terasa terlalu luas dan ia terlalu kecil di dalamnya. Pagi harinya, tubuh Bram demam. Tapi ia tetap berjalan ke masjid, kali ini dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Di pojok ruang wudhu, ia duduk bersandar. Beberapa orang menawari teh,
tapi ia hanya tersenyum lemah. Ustaz Rahman datang, menatapnya penuh iba. "Kau butuh istirahat, Bram," katanya. Bram menjawab lirih, "Saya sudah terlalu lama istirahat dari kewajiban, Pak Ustaz. Saya baru belajar jalan sekarang." Kalimat itu terdengar seperti ucapan perpisahan yang tak diucapkan langsung. Menjelang sore, Ustaz Rahman memutuskan pergi ke rumah Sinta. Ia tahu ini tak biasa, tapi ada rasa yang mendorongnya. Saat pintu dibuka, Sinta terkejut melihatnya. "Ada apa, Pak Ustaz?" tanyanya. Ustaz menyerahkan surat Bram yang belum selesai ditulis. Ia berkata lirih, "Dia tak minta dikasihani. Tapi kalau ibu berkenan, bacalah." Sinta membacanya pelan. Air matanya menetes sebelum surat selesai. Di ujung kertas, Bram menulis, "Maaf, kalau ayah sudah tak pantas menyebut diri ayah." Malamnya, Sinta memutuskan datang ke masjid. Hujan belum turun, tapi langit menggelap. Ia membawa Alia bersamanya. Namun, saat sampai di sana, ruang masjid kosong. Seorang anak kecil menunjuk ke tempat wudhu. "Om itu tadi tidur di sana." Sinta menghampiri, dan menemukan Bram tertidur bersandar pada tembok, tubuhnya menggigil. Sinta memanggil pelan. Tak ada jawaban. Ia menyentuh dahi Bram, "Panas. Panas sekali. Alia, tolong ambil air." Teriaknya panik. Alia berdiri mematung, menatap wajah ayahnya yang dulu hanya jadi bayangan. Kini nyata. Kini rapuh. Bram akhirnya membuka matanya pelan. Pandangannya kabur, tapi ia tahu suara itu. Ia tahu tangan itu. "Sinta," bisiknya, nyaris tak terdengar. Sinta menahan tangis. Alia mendekat, ragu, lalu memeluk kaki ayahnya dengan pelan. "Ayah pulang, ya?" tanya Alia. Bram menatap langit-langit masjid, yang terlihat jauh dan putih. Bibirnya bergetar, lalu membentuk satu kata pelan, "Iya." Dan untuk pertama kalinya, di malam itu, Bram menangis bukan karena kehilangan, tapi karena diberi kesempatan. Setelah malam yang hampir merenggut nyawanya, Bram dibawa pulang oleh Sinta dan Alia. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa hampa, tapi malam itu seolah mulai membuka pintu baru. Sinta, meski masih menyimpan luka, memilih memberi Bram kesempatan. Mereka duduk bersama, suasana sunyi kecuali suara hujan yang mengetuk jendela. Bram menunduk, memegang tangan Alia dengan lembut, merasakan kehangatan yang dulu ia abaikan. "Aku janji, aku akan berubah," ucapnya pelan, seakan meyakinkan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Bram harus melewati rasa sakit fisik dan batin. Ia mulai mengikuti pengobatan dan konseling di puskesmas, sementara Sinta mengatur ulang hidup mereka dengan penuh kesabaran. Alia yang masih kecil mulai perlahan membuka hati, menatap ayahnya tanpa ketakutan. Bram berusaha keras membuktikan bahwa ia bukan lagi pria yang hilang kendali dalam judi. Ia mencari kerja serabutan, berusaha mengumpulkan sedikit demi keluarga yang mulai berharap. Namun cobaan belum usai. Teman-teman lama Bram datang, menggoda dengan janji kemenangan instan dan uang cepat. Bram menggenggam erat tangan Sinta ketika tawaran itu muncul di depannya. Nafasnya memburu, pikiran kacau. Ia tahu jalan itu adalah jurang yang bisa menjebaknya lagi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tidak. Aku memilih kalian, bukan permainan itu." Sinta menatapnya penuh haru, sedangkan Alia memeluk kakinya, memberi kekuatan tanpa kata. Malam hari, Bram menulis surat baru, bukan surat perpisahan, tapi surat pengakuan dan harapan. Ia menggambarkan perjalanannya dari kehancuran menuju secercah harapan yang mulai tumbuh. Surat itu ia letakkan di meja makan, agar Sinta dan Alia bisa membacanya kapan saja mereka ragu. "Aku berjanji, kita akan melewati ini bersama," tulis Bram dengan tinta yang masih basah. Ini adalah permulaan baru, bukan akhir dari kisah mereka. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan, tapi Bram merasa hidupnya mulai bermakna kembali. Ia tak lagi terjebak dalam putaran judi yang gelap, melainkan berputar dalam lingkaran cinta dan tanggung jawab. Meskipun jalan depan masih berliku,
Bram kini memiliki satu hal yang dulu hilang, keluarga yang masih percaya padanya, meski dengan hati yang berhati-hati. Dan dari situlah harapan sejati mulai tumbuh. Waktu berlalu, dan Bram mulai pulih bukan hanya secara fisik tapi juga hati. Ia kini dikenal di kampung sebagai sosok yang berani mengakui kesalahan dan berjuang memperbaiki hidup. Namun ujian terbesar datang ketika ia harus menghadapi godaan terakhir dari masa lalunya. Suatu malam, seorang lelaki yang dulu menjadi kaki tangan judi datang membawa tawaran terakhir, jumlah uang besar yang bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Bram berdiri di depan cermin rumahnya, menatap wajah yang kini penuh tekad. Ia tahu, memilih ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Dengan suara mantap, Bram menolak tawaran itu. Saya sudah jatuh terlalu dalam. Kali ini saya memilih hidup yang berbeda, katanya tegas. Lelaki itu pergi dengan tatapan dingin, meninggalkan Bram yang berdiri tegak walau tubuhnya lelah. Sinta dan Alia yang melihat dari jauh merasa bangga sekaligus lega. Mereka tahu Bram bukan hanya berjanji, tapi benar-benar berusaha memperbaiki diri demi keluarga. Hari berikutnya, Bram mengundang warga kampung untuk sebuah pertemuan di balai desa. Ia berbagi cerita perjuangannya melawan kecanduan judi, mengingatkan semua bahwa jalan keluar selalu ada jika kita berani berubah. Suara-suara ragu berubah menjadi tepuk tangan hangat. Anak-anak yang dulu malu dengan ayah mereka kini melihatnya sebagai pahlawan. Bram menyadari, pemulihan bukan sekadar dirinya yang berubah, tapi juga bagaimana ia bisa menginspirasi orang lain. Malamnya, Bram, Sinta, dan Alia duduk bersama di teras rumah. Lilin kecil menerangi wajah mereka yang penuh senyum dan harapan. Bram memeluk kedua wanita di hidupnya, merasakan hangatnya cinta yang tak tergantikan. Aku berterima kasih pada kalian yang tak pernah menyerah, katanya lirih. Alia memandang ayahnya dengan mata berbinar, sedangkan Sinta menyeka air mata bahagia. Di antara mereka, sebuah cahaya baru mulai bersinar, cahaya harapan yang tidak akan padam. Cerita Bram adalah kisah pahit tentang jatuh dan bangkit, tentang bagaimana judi bisa merenggut segalanya namun juga tentang kekuatan cinta dan tekad untuk berubah. Kini, Bram tahu bahwa kekayaan sejati bukan di tangan yang penuh uang, melainkan di hati yang penuh kasih dan kesetiaan. Dan di kampung kecil itu, namanya kembali dikenang bukan sebagai pecandu, tapi sebagai pria yang berani menghadapi gelap demi cahaya masa depan.